Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Genggong. Eh, gue bingung nih mau bikin vlog apa kan, karena gue lagi di karantina di kosan. Karena gue juga nggak mudik, kasihan orang tua juga kalau kita mudik. Jadi saya mau memperkenalkan mainan saya, yaitu Sugar Glider. Baca. Ini umurnya masih 1 bulan. Gue beli di salah satu online shop. Ini yang mozaik. Jadi saya beli yang kayak warnanya yang unik-unik gitu, yang lucu. Jadi saya beli. Nah, pas beli kan diantar kan sama abang ojeknya. Diantar sama abang ojeknya. Setelah beberapa hari, gue kok kayak lihat, nih anak kok suka garuk-garuk gitu. Kenapa garuk-garuk mulu? Kita aja kadang kalau misalkan rambut kita gatel rasanya nggak enak ya. Jangan kan rambut, badan kita aja gatel, kadang kita nggak enak. So kita telusuri, kayaknya ini emang kutuan deh. Jadi mungkin dari salah satu owner sebelumnya, mungkin ditaruh hewannya itu bersamaan mungkin, atau cara perawatannya nggak bagus atau nggak baik. Gue juga nggak mau nyalahin ownernya juga. Terus gue searching di vlogger Sugar Glider. Ternyata gue dapat obat kutu buat hewan nih. Jadi gue beli yang ini buat Sugar Glider gue, buat Elsa karena dia cewek. Gue kasih nama Elsa Al-Amri ya. Elsa gue ambil dari kartun Disney yaitu Frozen. Terus Al-Amri itu nama belakang gua kan, ada Amir-Amirnya gitu. Jadi gue kasih nama Elsa Al-Amri. Namanya so imut banget ya, so cantik banget. Diam. Nah, hari ini gue mau mandiin dia. Sebelum gue kasih obat, gue mau mandiin dia, mau bersihin kandang tiga anak saya yaitu yang mozaik, liquistic, sama yang grey. Jadi gue mau mandiin satu persatu biar kutu-kutunya pada jatuh. Nggak tahu jatuh apa enggak ya, yang penting kita mandiin. Soalnya kalau kita mandiin pakai tisu basah doang, nggak mungkin kotor-kotorannya ikut ke bawah. Jadi ikuti. Kita mau mandiin Elsa dulu. Habis Elsa, Maru. Habis Maru, Shiro. Ya, nih para sahabat Genggong. Dicailah Genggong. Gengs. Jadi kita mandiinnya di air yang mengalir ya, biar jadi kotorannya itu buat ke bawah jatuh. Jadi Elsa akan gua mandiin biar dia nanti nggak panik pas udah gede, karena dia udah terbiasa sama air. Terus buat sampo-nya itu pakai sampo baby, apa aja yang penting baby. Pokoknya yang nggak perih di mata. Kita mandiin pelan-pelan. Soalnya ini baru pertama kali saya mandiin. Maaf ya sayang. Airnya nggak usah keras-keras. Soalnya ini kan si Sugar Glider kan takut sama air. Jadi kita mandiin dia nangis. Ayo sayang. Kita mandiin pelan-pelan. Kita mandiin sampai basah. Jangan sampai kena kepala, mata. Kasihan ya. Kita secara insting aja, gimana sih perlakukan kita sama hewan, sama aja kayak kita memperlakukan keluarga. Biar dia nggak takut sama kita dan nggak stres. Kalau stres samsyong. Nah, mandiin. Setelah itu kita kasih sampo. Ini kalau masih kecil kita masih enak ya, dia nggak bawel banget. Kalau udah gede kayak Maru, Shiro itu udah susah banget diatur, jadi harus pakai tenaga. Terus juga suka gigit, tapi ya namanya juga anak-anak kan. Ya digigit-gigit juga ya, nama kita tetap sayang. Gitu yang sayang. Bentar ya. Setelah kita mandiin, maaf sayang.
biar kutunya pada hilang, kita mandiin biar seger. Kalau pakai tisu basah kan kotorannya nggak ikut ke bawah arus, jadi bapak mandiin ya. Ini ibunya lagi ke Taiwan ini, jadi gua ngurus di Ghana sendirian. Bodo amat, bodo amat. Ibunya ke Taiwan. Terus kita ngeringinnya pakai tisu aja ya, tisu kering. Pakai tisu kering. Dah selesai. Kita bawa. Nah, sekarang si Elsa udah gua mandiin. Sebenarnya gua kasihan mandiin kayak gitu. Sebenarnya harus pakai tisu basah karena ini ikut biar buat kebersihan dia juga. Jadi kita pakai tisu aja, kita keringin kayak gini. Nah, kasihan banget, mungkin kedinginannya. Kadang kalau kayak gini tuh lagi lucu-lucunya, dia mau dipegang, dia nurut. Kayak gini, sambil nunggu kering, sambil kita nungguin Elsa kering, kita mau mandiin yang lain juga. Jadi kita masukin ke kandang dulu, biar Elsa itu habis kering, lalu kita kasih obat semuanya biar sehat. Yuk, kita mau mandiin si Maru sama si Siro. Nah, ini si Maru, dia umurnya 9 bulan, lucu banget. Ini namanya Maru ya sayang. Kita mandi dulu sayang, kita mandi. Nah, kalau si Maru kan udah biasa, jadi dia nggak terlalu panik dan paling nurut. Si Maru tuh paling nurut dari si Siro. Siro itu kalau dimandiin itu suka gigit. Nah, kalau si Maru dia enggak, dia udah terbiasa. Mungkin karena dia cewek kali ya. Cewek tuh biasanya lebih nurut daripada cowok. Udah, bentar ya. Mandi dulu ya sayang. Dari ekornya dulu. Tutup. Anak siapa? Anaknya Bapak Amir. Ya Maru, mandi dulu sayang. Nah ya, udah berapa minggu nih? 2 minggu, 3 minggu belum mandi ya? Belum mandi ya sayang? Seger. Mumpung lagi di karantina nih guanya karena COVID. Nah, lalu kita kasih sampo baby, sampo bayi. Kalau si Maru itu dia anteng, beda sama si Siro. Nanti pas giliran ya, kalian bisa lihat saat gua mandiin si Siro sama si Maru itu beda banget. Kalau si Siro kalau dimandiin itu dia suka gigit. Ya namanya juga anak-anak ya. Kita harus sabar ngadepinnya, pakai perasaan. Sayang. Dingin. Iyo. Habis itu kita selimut, handukin pakai tisu kering. Ya sayang. Anak siapa sih? Lucu banget sih. Dah. Tuh guys. Belum apa-apa aja udah digigit gua sama si Siro. Emang cowok tuh nakal. Nah, dia langsung panik. Dia langsung panik lihat saya. Dia langsung panik. Karena dia udah kayak aku nggak mau dimandiin, aku udah gede, aku bisa mandi sendiri. Mungkin gitu ya. Ini umurnya sama guys. Ini sama umurnya 9 bulan. Jadi untuk kalian kalau misalkan pengen punya sugar glider, sebelum mandiin sugar digigit guys. Sebelum mandiin sugar glider harus berdarah guys. Berdarah. Ini resiko punya anak. Jadi kita harus sabar-sabar ngadepinnya. Jadi dia tuh emang nakal banget, suka gigit. Nggak tahu kenapa. Beda sama si anak cewek. Kalau anak cewek kalau dimandiin nurut, beda sama dia. Jadi kukunya harus dipotong dulu ya, biar nggak kena kulit. Soalnya kukunya kan tajam banget. Wih, darahnya guys, gigitannya tajam banget. Lu lihat bapak digigit sama lu, kurang ajar kan? Gue yang ngasih makan. Lu kalau hidup di luar itu nggak bakalan bisa makan sayang. Udah sayang, sabar. Enggak kok, cepet kok. Tuh. Anak siapa sih? Siro. Jangan nakal. Gigitannya mantap banget guys. Dan kukunya itu, padahal ini udah gue potong. Awas, kena kupingnya. Dia kalau lagi marah. Kita harus sabar ngadepin anak-anak sugar glider. Kita harus sabar. Nah, harus terbiasa. Dia waktu kecil, dia tuh paling nurut.
terus nggak pernah nakal, pokoknya sama orang tua tuh nurut banget dia. Tapi pas dia udah ngerti yang namanya kawin sama si Maru, jadi dia tuh lebih galak guys, lebih galak dan lebih agresif. Jadi kalian harus sabar ngedidik mereka karena sayang, karena ini ciptaan Tuhan yang paling lucu. Harus sabar, soalnya dia tuh kalau diiniin gigitnya. Dan jangan pernah kamu motongin giginya, jangan ya guys, kasihan, itu nggak bagus motongin gigi. Udah ya, tuh, udah mandinya kan, udah kita keringin, nanti kita kasih obat kutu. Nah, sambil nunggu si Romaru dan Elsanya selesai guys, kita mau ganti ini bekas kotorannya si Maru sama si Siro. Ini kotoran anak yang paling gede, yang lipistik sama yang grey. Jadi kita pakainya pasir ini guys. Kita nggak perlu beli di pet shop karena harga di pet shop itu lebih mahal. Jadi kita beli di pasar aja yang harganya murah, sekitar 5 kilo tuh kalau nggak salah 35 atau 45 gitu, lebih murah. Jadi kita pakai pasir ini kucing, jadi biar nggak terlalu bau. Terus kandangnya juga kita sering bersihin, jadi biar tetap terjaga. Kan kita tinggal di kos-kosan kan, masa iya kita harus. Nah, jadi kalau pakai pasir itu dia bentuknya ngegumpal kayak gini nih, bekas nya tuh nggak gede banget, dia nya kecil. Nah, nya tuh kecil-kecil banget, kayak nya cicak gitu. Cicak ini yang menggumpal itu air kencingnya, dan air kencingnya itu baunya dahsyat banget. Jadi kita udah 3 mingguan ini belum diganti, saatnya kita ganti. Bentar, gue ambil plastiknya dulu, buang. Nah, kita buang, terus kita cuci. Habis cuci kita taruh yang baru. Kita buang dulu. Ini mumpung lagi nggak kerjanya libur juga, jadi gua harus banyak-banyakin bersihin. Maaf ya guys, nggak ada tempat itu. Pakai tisu aja lah. Nah, ini tuh udah nempel banget, udah kering. Ini yang baru nih kayaknya. Masih. Jadi udah, terus kita cuci kita kasih yang baru dah. Oke guys, kita tadi udah mandiin anak-anaknya cailah guys. Habis mandiin sugar glider dan udah nyuci juga tempat pembuangan kotoran sugar glider, dan sugar glidernya juga udah pada kering-kering. Jadi kita pengen, ini kandangnya kita buka dulu biar kelihatannya adem. Nih, karena kita sering ditutupin pakai handuk yang udah nggak kepake sama kita, sama gua. Jadi sugar glidernya itu si Maru sama si Siro itu nyakar handuknya gitu guys. Nah, jadi kayak bagus banget, lembut, pinter ya anak gua. Anak gua lagi tidur. Gue coba bangunin. Halo sayang. Ini udah kering, jadi ya ampun lucu banget ya anak gua. Ini si Maru, lihat, ya ampun, nah. Wangi ya, abis mandi ya, jadi lembut, udah bulunya lembut, makin lembut. Jadi ini si Maru, dan ini yang bandel. Ya, ini si Siro, dan satu lagi si Elsa. Nanti kita mau kasih obat biar nggak kutuan, karena udah 9 bulan nggak dikasih obat kutu. Nah, si Elsa juga udah bangun. Kalau si Elsa, aku pakaiin kandang yang kecil ya, soalnya dia masih kecil banget. Nanti kalau dia udah kalau udah umur 3 bulan atau 4 bulan,
Nanti bakalan pindah kandang. Nanti kita bakalan beli kandangnya yang gedean segini. Jadi biar dia itu bisa lebih aktif lagi. Soalnya kalau kecil kan kasihan banget. Karena ini kan masih 1 bulan, jadi percuma kalau dia gede-gede juga. Kita mau ngasih obat ke mereka. Mana obatnya? Nih, ini antara tulisan Jawa, aksara Jawa atau Jawa kayaknya ya. Aksara Jawa, nggak tahu gue juga. Nih, jadi ini masih perawan banget guys. Jadi kita buka dulu pelan-pelan. Noh, kencing lagi. Jadi sugar glider itu setiap kalau kita pegang, kalau kita ajak main, kita ajak bercanda, dia pasti kencing. Antara kencing, berak. Udah, itu mempertandakan bahwa dia itu nyaman sama kita. Yaelah, nyamannya nggak enak banget ya dengan cara dikencingin. Kenapa nggak ada yang lain gitu? Aduh, lama banget ini. Ini 10 mili. 10 mili. Jadi kita tetesin dikit aja di belakang. Baunya kayak, tahu nggak sih? Baunya kayak obat panu. Kayak obat panu. Jadi kita di lehernya aja, soalnya kan hewan kan suka jilat-jilat kan ya. Jadi pas kalau di leher dia nggak bisa jilatin. Jadi aman buat hewan kita. Dikit aja. Jangan banyak-banyak. Biar kutu-kutunya pada kabur. Ya sayang. Nah, setelah itu kita balikin kandangnya. Dia pakai kandang yang kecil ini. Jadi ini sebenarnya bukan kandang khusus si Elsa atau si Maru. Dia ini kandang kalau misalkan kita mau ngajak jalan-jalan, kayak misalkan jalan-jalan. Jadi itu ada bagnya gitu. Ada bagnya, terus dalamnya kayak gini. Nah, karena si Elsa masih kecil, jadi sementara di tempat ini. Terus kita lanjut ke si Maru. Kita mau ngasih obat dulu buat si Maru. Hai, sayangku. Tuh, anak bapak. Gue paling gemes banget kalau lihat si Maru. Itu gemuk, nggak tahu ya, gemuk banget. Jadi kayak, ya ampun. Jangan banyak-banyak. Kita olesin. Kita olesin. Di belakang leher, ke kepala, jadi dia nggak bisa jilat-jilat. Nanti, dah, sini, Sira, dia kayak takut, antara takut. Ayo kita syuting loh, kita masuk YouTube. Nah, kita masuk YouTube. Si botak, dia tuh botak guys, karena dia birahinya gede banget. Kalau malam dia kawin mulu sama si Maru, tapi nggak pernah ngasilin anak. Dah, dia tuh gimana ya? Hewan yang kecil, lucu, gemes, jadi enak untuk buat main, buat ajak main, dan ngerawatnya itu nggak terlalu susah banget, gampang. Nanti gua bakalan ngasih tahu gimana cara rawatnya. Sebenarnya gue bukan ahlinya dalam segi binatang ya lah, dan binatang, karena gue suka aja sama binatang. Jadi gue suka sama binatang yang lucu-lucu. Dan ini tempat tidurnya si Maru sama si Siro. Jadi biar dia nyaman kan selama tidur di sini. Jadi kita bikin dia ngerasa nyaman. Kalau dia bisa main PS, gue kasih PS. Sayangnya dia nggak bisa main PS kan. Nah, karena ini udah kering, tadi gua hampir lupa. Maaf ya, kosan gue berantakan banget. Kita kasih biar si Maru sama si Siro kencingnya pun udah berantakan. Kita secukupnya aja ya, ngirit. Nah, si Siro mulai pada naik-naik. Anggap aja kayak rumah sendiri Siro. Yo, orang ownernya. Nah, segini aja dulu. Terus kita ratain. Pakai apa aja ya, maaf. Gue mau pakai tangan juga takutnya nanti pikiran ih jorok. Padahal ini bersih loh, bersih banget. Terus nih, tutupnya pokoknya sampai rata.
Jadi biar nggak bau. Kan kita tinggal di kosan. Jadi kosan itu biar nggak bau. Gimana? Jadi caranya kita harus pinter-pinter ngerawat kandangnya, gitu loh guys. Ini nah udah cukup. Setelah, maaf ya guys, gue gak tahu soalnya kalau misalkan nggak pakai tangan tuh kayak gimana gitu. Ya kadang netizen kan mah benar, ya kan? Netizen mah benar. Kita masukin, jadi biar dia agak ngompol. Nanti kalau ngompol, gue juga yang repot. Nanti najisnya kemana-mana, amsyong kita. Kita masukin. Setelah itu, ayo, kita masuk kamera dulu yuk, Siro, sebelum kita udahan. Naruh. Jadi maaf ya guys, maaf sahabat bingung nih anak-anak gua. Nah, oh my god, oh my god, itu kena kepala pasti, si Siro kena kepala. Jadi cukup kayak gitu aja selama di karantina. Bentar dulu, ini bapak mau ngobrol dulu, diem dulu di sini, diem. Nggak bisa diem. Kalau dekat kandang gitu, coba kita geser. Lompat, tuh kan, mau juga kan, iri kan, jealous ya, jealous. Nah, jadi hari ini main-main sama si Siro, sama si Maru, sampai di sini. Dadah dulu ke kamera, dadah. Lihat kamera. Jangan lupa like and subscribe, terus share. Semoga video gua makin bagus, makin apa ya? Pokoknya terima kasih udah nonton YouTube Amiruddin Cungkring. Semoga kalian terhibur selama di karantina, selama di rumah. Makasih. Lihat kamera. Dadah guys. Bilang gitu, dadah guys. Cium.